Halo kawan literasi, selamat datang di AP Digital Pustaka, di mana setiap halaman adalah pintu ke dunia baru. Di sini, kita tak hanya membaca, tapi juga mengulik ide, menelisik konflik, dan menggali hikmah tersembunyi di balik setiap halaman. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus diskusi bareng. Nah, kali ini kita akan membahas buku berjudul 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, Hukuk Pertama. Jangan pernah terlihat baik dari atasan Anda. Siapkan kopi atau teh favorit kalian, ambil posisi nyaman, dan let's dive into the pages. Di tahun 1661, seorang menteri keuangan Prancis menggelar pesta termegah di Eropa. Tapi keesokan harinya, ia dipenjara seumur hidup. Di abad ke-17, seorang ilmuwan jenius menghadiahkan penemuan bulan Jupiter kepada keluarga bangsawan, dan karirnya melesat. Apa rahasia di balik dua kisah ini? Mengapa menjadi terlalu hebat justru berbahaya? Dalam video ini, kita akan menyelami psikologi kekuasaan, sejarah kelam ambisi manusia, dan strategi untuk bertahan di dunia yang penuh kecemburuan. Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini tentang hukum kekuasaan yang masih relevan hingga hari ini. Bagian 1. Anatomi keangkuhan. Mengapa manusia takut dikalahkan? Manusia secara alami terprogram untuk mempertahankan statusnya. Psikolog sosial menyebut ini hierarki dominansi, sebuah naluri purba di mana pemimpin harus terus membuktikan keunggulannya. Tapi di era modern, ancaman ini tidak lagi berupa gigitan singa, melainkan pujian untuk bawahan, ide yang lebih brilian, atau bahkan gaya hidup yang lebih mewah. Contoh nyata terjadi di Silicon Valley tahun 2022, CEO sebuah startup fintech dipecat secara tiba-tiba. Penyebabnya? Tim intinya memilih mengundurkan diri bersama VP operasi setelah sang VP dipecat. Padahal, VP itu adalah orang yang merekrut mereka. CEO merasa terancam karena pengaruh VP terlalu besar. Alih-alih mempertahankan tim, ia malah kehilangan segalanya. Ini adalah cerminan modern dari hukum pertama. Ketika bawahanmu lebih disegani darimu, kekuasaanmu dalam bahaya. Tapi mengapa pemimpin sering bertindak irasional? Mari kita dengar penjelasan psikologinya. Psikolog. Pemimpin dengan impostor syndrome cenderung memproyeksikan ketidakamanannya ke bawahan. Mereka melihat keunggulan orang lain sebagai cermin kegagalan diri sendiri. Alih-alih memanfaatkan talenta tim, mereka justru menyingkirkan ancaman. Ini persis seperti yang terjadi pada Nicolas Fouquet di abad ke-17. Ia tak sadar bahwa pesta mewahnya justru memantulkan ketidakamanan Louis ke-14, seorang raja muda yang masih rapuh. Tapi bagaimana jika Anda berada di posisi bawahan? Apakah harus menyembunyikan kehebatan? Tidak. Lihatlah Galileo. Bagian 2. Tragedi Nicolas Fouquet. Pesta yang mengguncang tahta. Tahun 1661, Prancis dipimpin oleh Louis ke-14, seorang raja muda berusia 23 tahun yang haus pengakuan. Tapi di balik kemewahan Versailles, ada seorang menteri keuangan bernama Nicolas Fouquet yang hampir menggoyahkan tahtanya. Mari kita selami kisahnya. 1. Ambisi Fouquet, dari anak pedagang ke orang terkaya Prancis. Fouquet bukan bangsawan keturunan. Ia anak pedagang yang naik jabatan lewat kecerdikan. Sebagai menteri keuangan, ia menyelamatkan ekonomi Prancis dari kebangkrutan pasca perang. Tapi ambisinya tak berhenti di situ. Ia membangun Vaux-le-Vicomte, istana mewah yang bahkan mengalahkan Louvre. Di sini, ia mengumpulkan seniman terhebat, Molière, La Fontaine, dan arsitek André Le Nôtre. Tapi ini bukan sekadar hobi, ini strategi politik. Fouquet ingin jadi Perdana Menteri. 2. Pesta pembawa petaka, kemewahan yang menyinggung raja. Pada 17 Agustus 1661, Fouquet mengundang Louis ke-14 ke pesta peresmian Vaux-le-Vicomte. Acara ini dirancang sempurna. Makan malam 7 hidangan, burung pegar emas, es krim rasa vanila, saat itu sangat langka, dan anggur dari kebun pribadi Fouquet. Drama Molière. Pertunjukan eksklusif berjudul Les Fâcheux
di mana Louis XIV dipuji sebagai sang matahari. Taman ajaib. Air mancur berbentuk mahkota dan patung Apollo, simbol Louis XIV di setiap sudut. Tapi Fouquet salah hitung. Alih-alih tersanjung, Louis XIV justru cemburu. Dalam suratnya ia menulis, "Bagaimana menteriku berani hidup seperti raja, dan aku hanya terlihat seperti pangeran." 3. Akhir tragis, dari istana ke penjara. 3 minggu setelah pesta, Louis XIV memerintahkan penangkapan Fouquet dengan tuduhan korupsi. Padahal, uang yang dipakai Fouquet seizin raja. Fouquet diadili dalam persidangan spektakuler. Ia dihukum penjara seumur hidup di benteng Pignerol, Pyrenees. Selama 20 tahun, ia hidup dalam sel gelap. Sementara arsitek dan seniman Vaux-le-Vicomte diampuni karena hanya alat. Apa pelajaran dari kisah ini? Kemewahan adalah senjata berbahaya. Fouquet bisa selamat jika ia menjadikan Vaux-le-Vicomte sebagai hadiah untuk raja, bukan pamer kekayaannya sendiri. Bagian 3, Galileo versus keluarga Medici, seni menyanjung yang mengubah sejarah. Sementara Fouquet gagal karena ambisi, Galileo Galilei justru sukses dengan strategi licin. Mari kita lihat bagaimana ilmuwan brilian ini memanipulasi kekuasaan untuk bertahan hidup. 1. Galileo si penjilat. Dari pengemis ke ilmuwan kerajaan. Di awal karirnya, Galileo adalah pengemis intelektual. Ia mengirim surat ke Duke Gonzaga. "Tolong danai risetku, aku akan menamai alat ini sesuai namamu." Tapi Duke hanya memberinya jam emas, bukan uang. Galileo sadar, ia butuh patron yang lebih kuat. Ia memilih keluarga Medici, penguasa Florence yang menjadikan Jupiter, dewa tertinggi Romawi, sebagai simbol mereka. 2. Propaganda kosmik, bulan Jupiter sebagai alat politik. Saat Galileo menemukan 4 bulan Jupiter tahun 1610, ia tak mempublikasikannya sebagai temuan ilmiah. Sebaliknya, ia menulis surat ke Cosimo II de' Medici. "Langit sendiri mengakui keagunganmu. Ke-4 bulan ini adalah Cosimo dan 3 saudaramu yang mengorbit Jupiter, sang dewa." Ia bahkan mencetak peta langit eksklusif dengan bulan-bulan bernama Medici. Hasilnya, Cosimo II memberinya jabatan matematikawan dan filosof istana dengan gaji tetap, hak istimewa yang langka untuk ilmuwan saat itu. 3. Kontroversi dan kemenangan bertahan di tengah inkuisisi. Galileo bukanlah pahlawan tanpa cacat. Saat gereja mengutuk teori heliosentrisnya, ia menyalahkan Kopernikus di pengadilan. "Saya hanya mengikuti perintah Medici." Taktiknya berhasil. Sementara ilmuwan lain dihukum mati, Galileo hanya dikenakan tahanan rumah karena Medici membelanya. Pelajaran, loyalitas pada atasan bisa menyelamatkan nyawa. Bagian 4, psikologi kekuasaan dari istana ke kantor modern. Kekuasaan tidak berubah, hanya bentuknya yang berevolusi. Mari selami bagaimana hukum pertama berlaku di dunia modern, dari Silicon Valley hingga Tokyo. 1. Steve Jobs vs. John Sculley, ketika pendiri jadi ancaman. Tahun 1985, Steve Jobs, pendiri Apple, dipecat oleh John Sculley, CEO yang ia rekrut sendiri. Kenapa? Karena Jobs dianggap terlalu dominan. Ia terus-menerus mengkritik keputusan Sculley, bahkan menyebutnya orang gula yang tak paham teknologi. Tapi di balik itu, ada ketakutan tersembunyi. Jobs punya pengaruh magis pada tim engineer. Saat Sculley merasa posisinya goyah, ia memilih menghancurkan sumber ancaman, meski itu berarti kehilangan jenius yang membangun Apple. 2. Budaya Jepang, paku yang menonjol di palu. Di Jepang, ada pepatah, "Derukugi wa utareru," paku yang menonjol di palu. Seorang insinyur Toyota bercerita bagaimana idenya untuk mesin hybrid ditolak karena membuat manajer senior malu. Ia lalu dipindahkan ke divisi penelitian khusus, sebuah jabatan tanpa kekuasaan. Ini adalah bentuk modern dari hukum pertama. Menjadi terlalu menonjol bisa membuatmu diasingkan. 3. Wawancara dengan mantan eksekutif. Saya pernah memimpin tim yang meraih penghargaan inovasi. Tapi CEO malah memindahkan saya ke cabang terpencil. Kata dia, "Kamu membuat divisi lain terlihat buruk." Saya sadar,
Kesuksesan saya adalah ancaman bagi egonya. Ini bukan paranoia, ini realita. Tapi jangan khawatir, sejarah memberi kita solusi. Bagian 5, seni menjadi bintang kedua, panduan praktis. Bagaimana tetap brilian tanpa memicu kecemburuan? Ini strategi dari Galileo hingga Sheryl Sandberg. Strategi 1. Alter ego. Si bodoh sok pintar. Benjamin Franklin, bapak pendiri US, selalu berpura-pura hanya penasaran dalam debat. Ia mengajak orang lain merasa mereka yang menemukan ide. Hasilnya, Franklin jadi penggerak revolusi Amerika tanpa musuh. Strategi 2, kredit bersama. Ini ide bos. Contoh nyata. Di sebuah startup AI, VP Engineering sengaja menyebut algoritma ini terinspirasi dari visi CEO saat peluncuran produk. Padahal, CEO hanya memberi saran sekilas. Hasilnya, CEO senang, VP dapat promosi. Strategi 3, simbol loyalitas dari Galileo hingga Zuckerberg. Galileo memberi Medici bulan, Sandberg selalu menyebut Mark adalah otak di balik semua ini. Kuncinya, jadikan atasan sebagai sumber cahaya, Anda cukup jadi cermin yang memantulkannya. Kesimpulan, kekuasaan adalah permainan persepsi. Seperti kata penulis Robert Greene, biarkan orang lain mengira mereka lebih pintar, kau akan menguasai mereka tanpa mereka sadari. Jika Anda ingin mendalami 47 hukum lainnya, subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.